podcast tentang pelanggaran hak asasi manusia ini adalah terkait dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari hak asasi manusia, kemudian bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dan kita juga akan bicara tentang pengadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia. Kira-kira di mana kalau ada pelanggaran HAM akan diadili di mana perbuatan tersebut. Baik kawan-kawan sekalian, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari hak asasi manusia terlebih dahulu. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang HAM tahun 99 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahwa menurut pengertian tersebut disebutkan bahwa HAM atau hak asasi manusia itu tidak diberikan oleh negara, tapi melekat pada negara, melekat pada setiap orang karena dia adalah individu yang diberikan oleh Tuhan beberapa hak-hak yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Hak asasi manusia tersebut di dalamnya terdiri dari hak-hak dasar manusia serta kebebasan dasar manusia yang keduanya kemudian dirangkum menjadi satu yang namanya hak asasi manusia. Lalu apa sajakah bentuk-bentuk dari hak asasi manusia tersebut? Menurut pasal 9 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang tentang HAM, terdapat 10 bentuk hak yang disebut sebagai hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Ini adalah hak pertama yang melekat pada setiap manusia. Bahwa manusia diberikan nyawa oleh Tuhan, maka manusia memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya dan tidak boleh direnggut oleh siapapun. Setiap perbuatan berupa mencabut hak untuk hidup, maka dia dianggap telah melanggar kekuasaan Tuhan karena hak untuk menghidupkan seseorang dan hak untuk membuat orang mencabut nyawanya adalah milik dari Tuhan. Yang kedua yaitu hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam perkawinan yang sah tentunya. Di dalam Undang-Undang HAM disebutkan bahwa seseorang punya hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam suatu perkawinan yang sah. Hak yang ketiga yaitu hak untuk mengembangkan diri, bahwa manusia memiliki potensi dalam dirinya, manusia memiliki karunia yang harus dikembangkan sesuai dengan keinginan dia tanpa dibeda-bedakan dan tanpa adanya diskriminasi, baik dalam bentuk apapun. Termasuk di dalam hak mengembangkan diri ini adalah di dalamnya hak untuk memperoleh informasi, bahwa manusia itu pastinya ingin memperoleh informasi dari luar, ingin mengembangkan dirinya dengan memperoleh pengetahuan, informasi, dan lain sebagainya. Hak berikutnya yaitu hak memperoleh keadilan. Tentunya ini adalah hak yang melekat bahwa manusia pasti ingin diperlakukan sama dalam suatu sebagai bagian dari warga negara, sehingga dia memperoleh keadilan merupakan hak yang melekat pada manusia. Berikutnya yaitu hak atas kebebasan pribadi. Ya, kita kemarin sempat membahas dalam podcast sebelumnya tentang ujaran kebencian yang dianggap sebagai salah satu bentuk pasal atau bentuk tindak pidana yang dianggap mengekang hak atas kebebasan pribadi. Berikutnya yaitu hak atas rasa aman, bahwa selain untuk hak untuk hidup, manusia juga memiliki hak untuk rasa aman. Termasuk di dalamnya adalah hak atas kesejahteraan. Artinya seseorang harus dijamin haknya untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak dan kesejahteraan tentunya. Berikutnya hak turut serta dalam pemerintahan. Ini sangat sederhana kawan-kawan sekalian, bahwa setiap manusia ini punya setiap manusia atau warga negara ini punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih di dalam suatu pemerintahan, dengan tentunya memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih dan memilih dalam suatu pemerintahan. Hak berikutnya yaitu hak wanita, dan yang terakhir yaitu hak anak. Ini adalah dua hak yang diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap wanita. Juga di dalamnya termasuk hak untuk anak dilindungi sebagai salah satu bentuk asasi manusia yang melekat. Bahwa dua posisi ini, wanita dan anak, merupakan posisi rentan yang diperlakukan lebih khusus dibandingkan yang lainnya.
Selain 10 hal tersebut, juga terdapat hak lain yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun, menurut pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ini tidak berbeda dengan hak yang 10 sebelumnya yang saya sebutkan, tapi ini lebih menekankan pada bentuk-bentuk hak yang termasuk dalam 10 hal tadi di depan itu, tapi yang ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Artinya kalau yang tadi itu memungkinkan dikurangi, yang ini tidak boleh dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Terdapat 8 hak yang termasuk dalam pasal 4 ini, hak yang tidak dapat dikurangi ini. 8 hal tersebut yaitu yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak untuk tidak disiksa, yang ketiga hak kebebasan pribadi dan pikiran hati nurani, yang keempat hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Untuk dua hal yang terakhir ini kita sering mendengar dalam pembelajaran tentang hukum acara tentunya, yaitu prinsip presumption of innocence dan prinsip retroaktif. Kedelapan hak ini merupakan hak yang secara lebih khusus dijamin dan secara lebih khusus disebutkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun, termasuk di dalamnya adalah oleh pemerintah atau oleh negara, kawan-kawan sekalian. Dengan demikian, jika 10 hak tadi yang saya sebutkan itu, 8 di dalamnya tidak boleh dikurangi oleh siapapun. Lalu apakah makna atau pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia? Bahwa kita tahu ada 10 hak asasi manusia dan 8 hak yang tidak dapat dikurangi. Sehingga pengertiannya menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang HAM disebutkan bahwa setiap perbuatan atau kelompok seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengertian ini kalau kita lihat terdapat sedikit satu kata yang bermasalah menurut kajian hukum pidana, yaitu ada istilah baik disengaja maupun tidak disengaja. Di dalam hukum pidana kita tidak pernah mengenal istilah tidak disengaja. Yang ada hanyalah culpa atau kealpaan yang dalam rumusan pasal ini disebutkan sebagai kelalaian, kawan-kawan sekalian. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap 10 hal ini, termasuk dalamnya pelanggaran terhadap 8 hal ini, disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Statement tersebut ya atau tidak? Benar atau tidak? Apakah setiap pelanggaran terhadap 8 hal tersebut atau terhadap 10 hal hak asasi tersebut disebut sebagai pelanggaran HAM? Jika benar, di mana dasar hukumnya? Dan jika salah, di mana dasar hukum yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap 10 perbuatan tersebut disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Faktanya adalah bahwa Undang-Undang HAM tidak pernah menyebutkan bentuk-bentuk perbuatan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dalam undang-undang tersebut 39 tahun 1999 tidak pernah ada bab tentang ketentuan pidana menyebutkan bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Hanya saja dia menyebutkan satu istilah baru lagi yang muncul dalam pasal 104, yaitu yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, ini agak aneh karena tidak ada sebelumnya pengkualifikasian tentang pelanggaran hak asasi manusia, tapi tiba-tiba muncul istilah pelanggaran HAM berat. Disebutkan dalam pasal 104 tersebut bahwa untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat? Apakah pelanggaran terhadap 10 item tadi atau pelanggaran terhadap hal 8 yang tadi? Ternyata tidak, dua-duanya. Bahwa pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah pembunuhan massal, genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Pengertian ini muncul tidak dalam batang tubuh undang-undangnya, tapi muncul dalam penjelasan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang HAM. Artinya adalah di dalam undang-undang tersebut tetap tidak ada kualifikasi tindak pidana yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Juga tidak pernah diatur tentang pelanggaran
HAM itu apa saja? Apakah pelanggaran HAM berat itu ada? Lalu jika ada pelanggaran berat, maka akan ada pelanggaran HAM ringan. Demikian. Jadi disebutkan di situ untuk pelanggaran HAM berat diadili berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM. Dalam hal ini muncul setahun setelahnya, 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lalu pertanyaannya, instrumen apa yang dipakai untuk mengadili pelanggaran HAM yang tidak berat? Dan jika ada pengadilan HAM yang difungsikan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, maka di manakah tempat untuk mengadili pelanggaran HAM yang tidak berat? Ini dua istilah yang saya tidak setuju sebetulnya, ada pelanggaran HAM berat, karena sesungguhnya seluruh hak asasi manusia itu jika dilanggar adalah pelanggaran berat, karena hak itu diberikan oleh Tuhan dan tidak boleh dicabut oleh siapapun. Baik kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Ambrosius Kurniawan, kelas 2023, NPM 4 10 3 14 6. Sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia tersebut. Yang kedua, bentuk pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah pengadilan pelanggaran HAM. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan anugerah yang harus mati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh pemerintah tersebut. Berikutnya dalam hak asasi manusia tersebut terdapat dua pokok, yaitu hak dasar dan hak juga keberadaan dasar manusia. Menurut pasal 9 sampai dengan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terdapat 10 hak dalam hak tersebut. Yang pertama, hak untuk hidup. Artinya seseorang punya hak yang tidak bisa diganggu atau digugat oleh manusia atau orang lain, supaya dia bisa merasakan aman dalam hidupnya. Yang kedua itu hak berkeluarga dan juga melanjutkan keturunan. Artinya seseorang punya hak untuk melanjutkan keturunan dalam berkeluarga. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri. Artinya seseorang yang mempunyai bakat atau talenta dirinya, dia punya hak untuk mengembangkan bakat tersebut agar dia bisa mengembangkan bakatnya dengan baik. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Artinya seseorang punya hak untuk diperlakukan sama sebagai bagian warga negara dalam negara tersebut. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Artinya seorang punya hak untuk melakukan suatu hak yang bisa membuatnya merasa baik, dan juga supaya
dia punya hak yang tak bisa dikekang atau diganggu oleh orang lain. Yang keenam, hak atas rasa aman. Artinya, seseorang punya hak untuk merasa aman dalam kehidupannya. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Artinya, seseorang punya hak untuk dijamin atas kesejahteraannya, termasuk dalam hidupnya serta pekerjaan dan juga ekonominya tersebut. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Artinya seseorang punya hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemerintahan sesuai dengan syarat yang berlaku. Yang kesembilan, hak wanita. Dan yang ke-10, hak anak. Ini adalah dua hal yang mempunyai hak yang cukup sama. Artinya mereka punya hak untuk dilindungi dan juga mereka punya pasal-pasal supaya dijaga atas hidupnya. Adapun hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun menurut pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Hak tersebut yaitu terdapat 8 poin. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk tidak disiksa. Yang ketiga, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani. Yang keempat, hak beragama. Yang kelima, hak untuk tidak diperbudak. Yang keenam, hak untuk diakui sebagai pribadi. Yang ketujuh, hak persamaan di hadapan hukum. Yang kedelapan adalah hak untuk dituntut oleh hukum berlaku surut. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk juga aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, yang dilakukan seseorang secara lalai yang mengurangi hukum, menghalangi, membatasi, dan juga mencabut hak asasi manusia atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Artinya di sini juga teman-teman, bahwa pelanggaran HAM yang buat orang itu bisa saja membuat dia merasa tidak nyaman, karena ketika seseorang melakukan pelanggaran HAM, dia meskipun dia melakukannya secara sengaja atau tidak disengaja, itu dapat mengganggu dalam kehidupannya tersendiri, sehingga dia juga tidak bebas dalam melakukan kehidupannya sehari-hari, sehingga sebagai manusia dalam dan juga atau warga dalam suatu negara, kita harus bisa memperhatikan cara perilaku kita agar kita tidak melakukan sebuah pelanggaran HAM, dan juga kita bisa melakukan atau berkehidupan yang baik dan benar dalam kehidupan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Penjelasan umumnya adalah pasal ini menegaskan bahwa tidak semua pelanggaran HAM
digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Undang-undang secara tegas mengatasi pelanggaran HAM berat hanya pada dua jenis kejahatan, yaitu yang pertama kejahatan genosida, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya di sini teman-teman, jika suatu perbuatan yang melanggar HAM tetapi tidak termasuk dalam dua kategori tersebut, maka perbuatan itu teman-teman tidak bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, meskipun juga tetap dikenal sebagai hukum lain. Berikutnya kita akan menjelaskan apa itu kejahatan genosida dalam pelanggaran HAM berat. Artinya, kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat seseorang untuk memuaskan atau menghancurkan seluruh atau sebagian orang lain dengan hal-hal tertentu, dan juga dia melakukannya dengan sengaja ataupun tidak disengajai. Dan juga di sini kita bisa membedakannya berdasarkan yang pertama bangsa, ras, etnis, dan agama. Bentuk dari genosida yang lain juga teman-teman, yaitu membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik, yang ketiga menciptakan toksik kehidupan yang mengakibatkan kehancuran kelompok, memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain secara paksa. Genosida tersebut juga teman-teman dianggap sebagai pelanggaran HAM berat karena mengancam keberadaan kelompok manusia secara langsung. Yang kedua itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya teman-teman, kejahatan terhadap kemanusiaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Artinya, di sini teman-teman, perbuatan tersebut adalah tidak bersifat individual atau kebetulan, dilakukan secara terencana atau berulang, dan juga menargetkan masyarakat sipil yang mereka ingin jahatkan. Dan berikutnya adalah contoh kejahatan apa saja yang dilakukan orang-orang terhadap kemanusiaan. Ya, di sini ada beberapa contoh kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi yang pertama pembunuhan, penyiksaan, pembudakan, penghilangan orang secara paksa, pengusiran penduduk, serta kekerasan seksual. Makna penting dari pasal 104 ayat 1 yaitu teman-teman, mencari dasar hukum menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan luar biasa. Yang berikutnya menegaskan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat dapat diadili melalui pengadilan HAM. Yang berikutnya memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat. Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa pelanggaran HAM berat hanya mencakup kejahatan genosida dan terhadap kemanusiaan. Kedua kejahatan ini dapat dianggap sangat serius karena mengancam nilai kemanusiaan. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang Pengadilan Pelanggaran HAM. Pengadilan Pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia adalah lembaga peradilan khusus yang dibentuk oleh negara untuk menangani
memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Pengadilan ini berada di lingkungan peradilan umum, tetapi memiliki kewenangan khusus karena perkara yang ditangani menyangkut hak-hak dasar manusia yang paling fundamental, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk tidak disiksa. Keberadaan pengadilan ini juga teman-teman menunjukkan bahwa negara punya atau memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, serta menegakkan hak asasi bagi setiap warga negara dalam negara tersebut. Latar belakang pembentukan pengadilan pelanggaran HAM ini teman-teman, yaitu pembentukan pengadilan pelanggaran hak asasi manusia dilatar belakangi oleh hak dibatasi oleh berbagai peristiwa yang terjadi dalam suatu negara. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Pelanggaran HAM tersebut seringkali melibatkan kekerasan sistematis aparat negara atau kelompok tertentu yang menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat sipil dalam suatu negara tersebut. Jadi sih teman-teman, untuk mencegah, membatasi, dan memberikan keadilan bagi korban, pemerintah Indonesia membentuk pengadilan ini supaya sebagai bentuk komitmen dari satu negara untuk melindungi atau menegakkan hukum dan juga keadilan internasional. Dasar hukumnya adalah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur tentang yang pertama teman-teman, kewenangan pengadilan HAM, yang kedua, jenis pelanggaran HAM berat, yang ketiga, proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan, yang keempat, hak korban dan saksi, yang kelima, jenis hukuman bagi pelaku yang melakukan pelanggaran HAM berat. Jenis pelanggaran HAM berat juga ini teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM tersebut biasanya meliputi tentang yang pertama adalah genosida. Genosida adalah perbuatan HAM yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok berdasarkan bangsa, ras, etnis, serta agama. Contoh dari kejahatan genosida ini biasanya teman-teman yaitu membunuh anggota kelompok, menciptakan kondisi yang menyebabkan kehancuran kelompok, serta memindahkan anak-anak secara paksa. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya teman-teman, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Contoh dari kejahatan ini teman-teman, pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penghilangan orang secara paksa, pemerkosaan atau kekerasan seksual, dan terakhir pengusiran penduduk secara paksa. Jenis pengadilan HAM teman-teman dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama pengadilan HAM permanen. Pengadilan ini teman-teman berwenang mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM permanen berada di beberapa pengadilan negeri tertentu yang ditunjuk. Yang kedua, pelanggaran HAM di ad hoc. Pengadilan ini teman-teman artinya pengadilan HAM
HAM ad hoc dibentuk secara khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000. Pembentukan pengadilan ini, teman-teman, dilakukan atas dasar usulan DPR dan juga ditetapkan dengan keputusan Presiden. Proses penanganan perkaranya, yang pertama penyidikan oleh Komnas HAM, yang kedua penyidikan oleh Kejaksaan Agung, yang ketiga penuntutan dan persidangan di pengadilan HAM, yang keempat putusan hakim dan pelaksanaan hukuman. Jadi teman-teman, dalam proses ini hak-hak korban dan saksi harus dilindungi, termasuk hak atas dasar aman dan keadilan. Tujuan dari pengadilan pelanggaran HAM ini juga, teman-teman, yang pertama menegakkan keadilan dan kebenaran, memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, mencegah terulangnya pelanggaran HAM, dan juga menunjukkan tanggung jawab negara di mata hukum nasional dan internasional. Jadi teman-teman, di sini juga pengadilan pelanggaran HAM merupakan lembaga penting dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pengadilan ini, secara luas negara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak dibiarkan begitu saja dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sekian penganalisisan dari saya. Terima kasih.